Siang itu, di sebuah ban megah, seorang pria lusuh diperlakukan layaknya pengemis. Ia dihina, diusir, dan diremehkan. Mereka tidak tahu, di balik penampilannya yang kotor, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Lalu, sebuah buku rekening terbuka, mengungkap kebenaran yang membuat mereka terdiam. Namun, apakah penyesalan bisa menghapus luka yang telah terukir? Saksikan kisah yang akan mengubah caramu memandang orang lain selamanya. Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. 2 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, hidup Bima yang dulu gemerlap telah berbalik 180 derajat. Dulu, namanya adalah jaminan kesuksesan. Bima Sakti, pengusaha properti kenamaan yang menguasai Jakarta, dikenal dengan jas mahalnya yang selalu pas di badan dan senyum yang tak pernah luput dari wajahnya. Ia adalah sosok yang memancarkan aura keberhasilan. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keyakinan yang kokoh. Proyek-proyek besarnya tersebar di seluruh penjuru kota, dari apartemen mewah hingga pusat perbelanjaan modern. Ia adalah langganan majalah bisnis, dan wajahnya sering muncul di televisi sebagai contoh sukses anak bangsa. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang terasa begitu jauh. Saat krisis finansial melanda, Bima menjadi salah satu korban terbesarnya. Investasi yang ia tanamkan di berbagai sektor ambruk, satu persatu. Asetnya disita, perusahaan yang ia bangun dari nol gulung tikar, dan semua orang yang dulu memujinya kini berbalik badan. Ia kehilangan segalanya, kecuali satu hal, sebuah kartu ATM. Kartu itu bukanlah simbol kekayaan, melainkan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Uang yang tersisa di dalamnya adalah bekal terakhir untuk memulai kembali, atau setidaknya, untuk membeli makanan dan obat-obatan. Siang itu, Bima melangkah ragu-ragu menuju pintu kaca bank sentra. Pakaiannya yang kotor dan rambutnya yang tidak terurus membuatnya terlihat seperti seorang peminta-minta. Di balik pintu itu, ia bisa melihat pantulan dirinya yang begitu asing, sebuah bayangan dari masa lalu yang hancur. Dulu, pintu ini terbuka lebar untuknya, dengan sapaan hormat dari setiap pegawai. Bahkan, manajer bank akan bergegas menyambutnya di lobi utama. Sekarang, pintu itu terasa seperti gerbang yang tertutup rapat, penuh dengan penghakiman tanpa suara. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia harus masuk, tidak ada pilihan lain. Ketika ia mendorong pintu kaca yang berat, aroma AC yang dingin, lantai marmer yang mengilap, dan dinding yang dihiasi lukisan mahal langsung menyambutnya. Semuanya terasa begitu asing, tidak lagi familiar. Pandangan sinis dari para nasabah berpakaian rapi menyambut kedatangannya. Bisik-bisik yang tidak jelas, namun terasa seperti tusukan belati, mendarat di telinganya. Lihat, ada pengemis di dalam, bisik seorang wanita, menutup hidungnya dengan syal sutra. Bima mencoba tidak mendengar, tetapi kata-kata itu menembus pertahanan hatinya. Ia merasakan panas di wajahnya, dan ia hanya ingin lari dari sana. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Suara seorang satpam muda memecah lamunannya. Nada bicaranya kaku dan penuh kehati-hatian, seolah-olah Bima adalah ancaman. Bima hanya menggeleng, lalu berjalan melewati lorong yang dulu ia kenal. Ia tahu dirinya tidak sebersih dan serapi mereka. Ia tidak punya mobil mewah, atau jam tangan mahal yang melingkari pergelangan tangannya. Ia hanya memiliki selembar kartu plastik, satu-satunya hal yang tersisa dari kekayaannya. Hartono, seorang manajer bank yang dulu sering makan siang bersama Bima, melihatnya dari kejauhan. Wajahnya yang tegang menunjukkan ketidaknyamanan. Ia melihat sosok itu dengan pakaian kumal dan rambut acak-acakan. Tidak mungkin, bisik Hartono pada dirinya sendiri.
Ia tidak bisa menerima bahwa pria yang dilihatnya sekarang adalah Bima Sakti yang dulu. Dengan keyakinan yang salah, Hartono memanggil Satpam dengan isyarat mata, menyuruhnya mengawasi Bima. Perlakuan itu begitu menyakitkan. Hati Bima remuk, merasa diasingkan di tempat yang dulu ia anggap rumah. Bima melangkah menuju mesin ATM. Langkahnya terasa berat. Setiap jejak kakinya seolah meninggalkan jejak yang memilukan. "Jangan bikin masalah di sini, Pak," bisik Satpam itu, berdiri di samping Bima. Bima hanya mengangguk, lalu memasukkan kartu ATM-nya. Tangannya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia harus berhasil. Ini satu-satunya jalan. Ia menatap layar, berharap keajaiban terjadi. Ia memejamkan mata, memohon agar mesin itu berfungsi. Ia harus mendapatkan uangnya. Ia harus bertahan hidup. Ia tidak peduli dengan bisikan. Ia tidak peduli dengan tatapan. Ia hanya peduli dengan layar di hadapannya dan harapan yang ia gantungkan di sana. Di balik kaca tebal ruangannya, Hartono menyaksikan Bima dengan mata menyipit. Pikirannya dipenuhi ingatan tentang pria yang dulu begitu gagah, mengenakan setelan jas buatan Italia dan selalu dikelilingi oleh para pengusaha. Bima yang dikenalnya adalah sosok yang memancarkan aura kesuksesan, bukan pria yang kini berdiri di hadapannya dengan pakaian kumal. Apakah dia benar-benar Bima Sakti? Bisik Hartono pada dirinya sendiri. Keraguan itu langsung berubah menjadi penilaian. Tidak mungkin. Bima yang saya kenal tidak akan pernah terlihat seperti ini. Dengan keyakinan yang salah, Hartono bangkit dari kursinya. Sebagai manajer bank, ia merasa punya tanggung jawab untuk menjaga citra dan ketenangan banknya dari pengganggu. Ia memberi isyarat kepada Satpam, Wahyu, untuk mengawasi Bima lebih ketat. Pastikan dia tidak membuat masalah. Perintahnya tanpa suara. Wahyu mengangguk patuh, lalu mendekat ke arah Bima, membuat Bima merasa semakin tidak nyaman. "Maaf, Pak, apa Anda tidak melihat tanda peringatan?" tanya Wahyu, menunjuk tulisan ATM hanya untuk nasabah di dinding. Bima hanya mengangguk, lalu berbisik, "Saya nasabah di sini." Wahyu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresi tidak percaya terpancar jelas di wajahnya. "Bapak nasabah?" tanya Wahyu dengan nada meremehkan. Dengan penampilan seperti ini, Bima tidak menjawab, hanya menunduk. Ia mencoba fokus pada layar ATM di depannya, berharap semua kebisingan di sekitarnya menghilang. Ia memasukkan PIN, lalu menunggu. Namun, layar hanya menampilkan pesan, "PIN salah." Panik mulai menyerang. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun pesan yang sama muncul. Seolah-olah, mesin itu pun ikut menolak keberadaannya. Ia mengabaikan semua tatapan, semua bisikan, dan semua hinaan, fokus pada layar yang menunjukkan kesalahan demi kesalahan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia mengambil uang dari ATM. Semuanya sudah dilakukan oleh sekretaris pribadinya. Jari-jarinya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. "Sudah saya duga," kata seorang nasabah dengan suara nyaring, "dia pasti mencoba membobol ATM." Hinaan itu seperti sengatan listrik. Bima ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya ingin mengambil uangnya sendiri. Namun, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, tidak ada yang akan percaya. Di mata mereka, ia hanyalah seorang pengemis yang mencoba menipu. Ia adalah korban, bukan penjahat. Tapi di dunia yang penuh dengan penilaian ini, ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Bima mencoba lagi. Jari-jarinya yang gemetar kembali menekan tombol-tombol PIN di mesin ATM, kali ini dengan harapan yang tipis, nyaris putus asa. Di layar, tulisan "PIN salah" seolah menertawakannya, mencemooh kegagalan yang tidak berkesudahan. Panik mulai menyerang, menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sesak. Ia mencoba mengingat-ingat kembali angka-angka yang dulu begitu ia hafal, tetapi kepanikan yang menyesakkan membuatnya lupa. Otaknya terasa kosong, hanya menyisakan kegelapan dan keputusasaan. Ia tahu, jika ia gagal kali ini,
ia tidak akan punya kesempatan lagi. Hidupnya, yang sudah berada di ambang kehancuran, akan benar-benar tamat. Tolonglah berfungsi, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah-olah mesin itu bisa mendengar permohonannya. Namun, mesin itu tetap diam, hanya menampilkan pesan yang sama. Pesan yang menghancurkan hatinya. Hartono, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, tidak lagi bisa menahan diri. Ia merasa bahwa kehadiran pria lusuh ini adalah sebuah noda di citra banknya yang mewah. Hartono berjalan menghampiri Bima. Senyum sinis terlukis di wajahnya, pandangan matanya penuh dengan ejekan. Ia berdiri di belakang Bima, melipat kedua tangannya di depan dada, seolah Bima adalah pertunjukan yang menghibur. "Maaf, Pak, sepertinya Anda mengalami kesulitan," kata Hartono, lebih terdengar seperti mengejek. "Jika Anda tidak bisa mengoperasikan mesin ini, lebih baik Anda pergi. Kami punya kebijakan untuk menjaga kenyamanan nasabah." Hati Bima kembali teriris. Ia mencoba menjelaskan, Saya hanya lupa PIN saya. Saya yakin ada uang di sini. Saya hanya perlu waktu." Namun, kata-katanya tidak didengar. Suara Hartono yang tegas dan dingin menusuknya. "Pak, saya tidak punya waktu untuk drama. Silakan pergi, atau saya akan memanggil polisi. Kami tidak mengizinkan gelandangan untuk berkeliaran di sini." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk langsung ke jantung Bima. Ia merasa Hartono tidak hanya meremehkannya, tetapi juga memadamkan setiap percikan harapan yang tersisa di dalam dirinya. Tiba-tiba, seorang nasabah wanita yang sedari tadi mengamati dengan pandangan mencela, berteriak nyaring, "Dia mau mencuri. Lihat saja penampilannya." Hinaan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Semua mata menoleh ke arah Bima. Bisik-bisik yang tadinya pelan, kini berubah menjadi gelombang cemooh dan kebencian. Bima merasakan seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanyalah korban dari kegagalan hidup. Namun, tidak ada yang akan percaya. Di mata mereka, ia hanyalah seorang pengemis yang mencoba menipu. Ia adalah korban, bukan penjahat. Tapi di dunia yang penuh dengan penilaian ini, ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Ia merasakan tangan Satpam Wahyu mencengkeram lengannya. "Maaf, Pak, Anda harus keluar sekarang," bisik Wahyu dengan nada mengancam. Bima memberontak. "Tidak, saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan uang saya. Itu uang saya." Suaranya bergetar, penuh dengan amarah dan keputusasaan. Namun, perlawanannya sia-sia. Ia diseret keluar dari bank, meninggalkan mesin ATM yang membisu dan kerumunan yang menghakiminya. Di luar, tetesan air mata membasahi pipinya yang kotor, berbaur dengan keringat dingin. Ia duduk di sebuah bangku di seberang bank, memandang hampa ke arah bangunan megah itu. Sejenak, ia teringat pada hari-hari ketika ia masih menjadi salah satu orang yang paling dihormati di sana. Kenangan itu begitu menyakitkan, seperti luka yang digaruk kembali. Dengan hati yang hancur, Bima kini berada di titik terendah. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan martabatnya. Akankah ia menyerah? Atau mencoba mencari jalan lain? Ia menatap ke arah bank, di mana pintu kaca itu terlihat seperti gerbang menuju neraka. Namun, di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus membuktikan bahwa mereka semua salah. Air mata Bima mengering, berganti dengan perasaan hampa yang menusuk. Ia bangkit dari bangku, menyeberangi jalan raya dengan langkah gontai. Tujuannya bukan lagi bank itu. Ia hanya ingin pulang, kembali ke tempat di mana ia bisa menyembunyikan wajahnya dari dunia yang menghakiminya. Namun, sebuah bisikan lirih dari dalam hatinya menghentikan langkahnya. "Jangan menyerah. Kau punya sesuatu yang mereka tidak tahu." Bisikan itu adalah suara harga dirinya yang hancur, mencoba untuk kembali bangkit. Bima mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik. Ia menatap gedung bank sentra yang megah, yang kini terasa seperti sebuah monumen penghinaan.
Ia tidak akan pergi begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan mereka menang. Ia harus membuktikan bahwa mereka salah. Kali ini, ia tidak akan menggunakan mesin ATM. Ia akan pergi ke meja teller. Ia akan menghadapi mereka secara langsung. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah seorang nasabah, bukan seorang pengemis. Ketika ia kembali memasuki lobi bank, suasana yang tadinya gaduh kini menjadi lebih tenang, seolah-olah Bima adalah sebuah tontonan yang telah usai. Namun, ketika mereka melihatnya kembali, bisik-bisik kembali terdengar. Kenapa dia kembali? Pasti dia mau berbuat onar lagi. Bima mengabaikan semua itu. Ia berjalan tegap, meskipun kakinya gemetar. Ia berjalan menuju meja teller, di mana seorang wanita muda bernama Laras sedang melayani nasabah. Laras mengangkat kepalanya, memandang Bima dengan tatapan yang sama, penuh keraguan. "Maaf, Pak, apa Anda tidak melihat satpam?" tanyanya dengan nada dingin. "Saya hanya ingin mencetak buku rekening saya," jawab Bima, suaranya pelan tapi tegas. "Atas nama Bima Sakti." Nama itu, nama yang dulu dikenal luas, kini terasa asing di telinganya. Laras memandangnya dengan tidak percaya. "Bima Sakti," ulangnya. "Anda yakin?" "Ya, saya yakin," jawab Bima, memandang lurus ke mata Laras. "Apakah ada masalah?" Laras tidak menjawab. Ia hanya memutar komputernya. Tangannya menekan beberapa tombol, mencari nama yang diminta. Hatinya berdebar. Ia berharap Bima salah, bahwa pria lusuh ini hanyalah seorang penipu. Namun, ia juga merasakan sedikit simpati di dalam hatinya, melihat tatapan Bima yang penuh dengan keputusasaan. Ia menemukan nama Bima Sakti, dan di layar, sebuah saldo rekening muncul. Namun, ia terkejut. Saldo itu menunjukkan angka 0. Ia kembali menatap Bima. "Maaf, Pak. Sepertinya saldo Anda tidak mencukupi," katanya dengan nada yang lebih lembut. Hati Bima kembali hancur. Ia tidak percaya. Ia yakin masih ada uang yang tersisa di rekeningnya. Ia meminta Laras untuk memeriksa lagi. Laras mengulangi prosesnya, namun hasilnya tetap sama. Saldo 0. Bima merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia telah berusaha, tetapi takdir tetap kejam padanya. Ia merasa seolah-olah ia sudah dikutuk. Hartono, yang melihat Laras berinteraksi dengan Bima, mendekat. "Ada apa, Laras? Kenapa dia masih di sini?" tanyanya dengan nada marah. Laras menoleh ke arahnya. "Maaf, Pak." Pria ini mengaku sebagai Bima Sakti, dan saldo rekeningnya 0. Hartono tersenyum sinis. "Sudah saya duga. Dia memang hanya pengganggu." Ia menatap Bima dengan pandangan merendahkan. "Sekarang, Anda sudah lihat sendiri. Apa lagi yang Anda harapkan?" Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah Hartono. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu rapuh, begitu tak berdaya. Ia telah kalah. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya harapan yang ia miliki. Dan yang terburuk, ia telah membuktikan bahwa mereka benar. Ia adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, sebuah pikiran muncul di benak Laras. Ia merasa ada yang salah. Sistem tidak mungkin salah. "Pak," katanya pada Hartono. "Tapi, bukankah kita baru saja memperbarui sistem? Mungkin ada kesalahan." Hartono mengabaikannya. "Sudah jelas, Laras. Cepat usir dia." Tapi Laras tidak menyerah. Ia melihat ekspresi Bima yang tulus, dan ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia akan memeriksa sistem sekali lagi, dan jika ia menemukan kesalahan, ia akan membongkar kebenaran di balik semua ini. Di tengah keputusasaan yang melanda Bima, Laras merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mata Hartono yang penuh kemenangan dan tatapan kosong Bima membuat hatinya tergerak. Sebagai seorang teller, Laras tahu bahwa sistem perbankan, meskipun canggih, tidak luput dari kesalahan.
Terutama setelah adanya pembaruan besar-besaran yang baru saja dilakukan semalam, di mana beberapa fitur lama diganti dengan yang baru. Ia melihat ketulusan di mata Bima, dan ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terjadi di depan matanya. "Maaf, Pak Hartono," kata Laras, suaranya sedikit bergetar. "Tapi saya rasa kita harus memeriksa sistem lagi. Saya ingat ada laporan error tentang saldo yang tidak sinkron setelah pembaruan." Hartono mengabaikannya. "Laras, saya sudah bilang, tidak ada yang salah. Saldo pria ini 0. Titik. Sekarang, panggil satpam dan suruh dia keluar." Namun, Laras tidak bergeming. Ia tahu jika ia mengikuti perintah Hartono, ia akan menjadi bagian dari ketidakadilan ini. "Pak, mohon beri saya waktu sebentar. Ini demi akurasi data. Bukankah itu yang selalu Bapak tekankan?" Kata-kata Laras membuat Hartono terdiam. Ia tidak bisa membantah. Hartono merasa kesal, tetapi ia juga tahu bahwa Laras adalah salah satu teller terbaiknya, yang selalu teliti dalam bekerja. Dengan enggan, ia mengangguk. "Baiklah, tapi jangan buang-buang waktu saya." Laras kembali ke mejanya, dengan Bima masih berdiri di depannya. Ia memasukkan kembali data Bima, lalu mencari laporan error yang ia maksud. Setelah beberapa saat, ia menemukannya. Sebuah pesan error muncul, data saldo nasabah tidak sinkron dengan data utama. Mohon lakukan sinkronisasi manual. Laras menghela napas lega. Ia tahu, ia menemukan titik terang. Ia menekan tombol sinkronisasi manual, dan menunggu. 30 detik kemudian, layar komputernya berkedip, lalu menampilkan saldo rekening Bima yang sebenarnya. Angka itu sangat besar. Bahkan lebih besar dari yang Laras bayangkan. Ada lebih dari 100 miliar rupiah di dalam rekening Bima. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria lusuh di depannya ini, yang dihina dan dipermalukan, sebenarnya adalah salah satu nasabah terkaya di bank ini. Laras mengangkat kepalanya, memandang Bima dengan tatapan baru. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri hatinya. Ia telah meremehkan pria ini, hanya karena penampilannya. "Pak Bima, maafkan saya," bisik Laras. Suaranya bergetar. Mendengar percakapan itu, Hartono yang sedari tadi mengawasi, mendekat. "Ada apa, Laras?" tanyanya dengan nada tidak sabar. Laras menoleh ke arahnya, matanya berkaca-kaca. Ia memutar layar komputernya agar Hartono bisa melihat. Di layar, nama Bima Sakti terpampang dengan jelas, di samping sebuah foto diri yang menampilkan Bima dengan setelan jas mahal. Namun, ia tidak lagi tampak seperti pengusaha sukses yang dikenalinya. Rambutnya panjang, brewoknya tak terurus, dan pakaiannya lusuh. Di bawahnya, saldo yang sangat fantastis terlihat jelas. Wajah Hartono memucat. Ia menatap Bima, lalu ke layar komputernya. Selama 30 menit, ia dan stafnya telah mengusir seorang pemilik rekening yang sah, hanya karena penilaiannya terhadap penampilan. Rasa bersalah yang menusuk tiba-tiba meremas hatinya. "Bima?" gumamnya. Suaranya pecah. "Ini, Anda?" Bima hanya tersenyum getir, senyum yang menyimpan ribuan luka. Ia tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Hartono terdiam, lidahnya keluh. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar, menyisakan hanya dirinya, Bima, dan layar komputer yang memancarkan cahaya kebenaran yang begitu menyakitkan. Saldo rekening yang tertera di sana adalah sebuah tamparan keras, sebuah pengkhianatan dari akal sehatnya sendiri. Bagaimana mungkin pria di hadapannya, yang ia hakimi dan perlakukan dengan begitu merendahkan, adalah nasabah dengan kekayaan yang melimpah ruah? Pikirannya kembali ke masa lalu, ke saat Bima Sakti masih menjadi salah satu klien terbesar bank ini. Ia ingat bagaimana Bima selalu disambut dengan karpet merah. Bagaimana setiap transaksinya diurus dengan penuh hormat. Ia bahkan pernah menerima bonus besar berkat Bima. Namun, semua ingatan itu kini terasa hampa. Hatinya mencelos, diserang rasa bersalah yang menusuk. Selama 30 menit terakhir, ia telah menuduh, menghina,
dan mempermalukan seorang pria yang sebenarnya adalah nasabah penting. Ia telah merusak martabat seseorang hanya karena menilai dari penampilan luar. Hartono tidak bisa lagi menahan air mata yang mendesak keluar. Wajahnya memucat, tangannya gemetar, dan ia merasa seolah-olah ia akan pingsan. Ia menoleh ke arah Bima dan melihat sosok yang benar-benar berbeda. Pria lusuh itu bukanlah pengemis, melainkan pengusaha sukses yang sedang dilanda kesulitan, seseorang yang menaruh kepercayaan besar pada bank ini. Bima, gumamnya, suaranya pecah. Ini, Anda. Bima hanya tersenyum getir, senyum yang menyimpan ribuan luka. Ya, Pak Hartono, ini saya, pengusaha properti yang dulu sering Anda puji, katanya. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Namun Bima tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah sebuah beban berat bagi Hartono. Ia melihat wajah Hartono yang penuh dengan penyesalan, dan ia merasakan sedikit kepuasan. Ia telah membuktikan bahwa mereka salah. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa penampilan bukanlah segalanya. Laras, yang menyaksikan semuanya, juga menangis. Ia merasa begitu bersalah karena telah meremehkan Bima. Satpam Wahyu, yang tadinya angkuh, kini menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Bima. Semua nasabah yang tadinya mencemooh, kini terdiam, menyaksikan drama di hadapan mereka. Mereka semua menjadi saksi bisu dari sebuah kesalahan besar. Mereka semua telah menjadi bagian dari penghakiman yang salah. Hartono tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa menghadapi Bima. Ia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Ia telah menghancurkan martabat seseorang yang tengah berjuang, seseorang yang dulunya adalah salah satu aset terbesar bank. Dan penyesalan itu terasa seperti sebuah hukuman yang lebih berat dari apapun. Ia adalah manajer bank yang sukses, tetapi di mata Bima, ia hanyalah seorang manusia yang gagal. Ia telah mengkhianati kepercayaannya, dan yang lebih buruk, ia telah mengkhianati kemanusiaannya sendiri. Ia merasakan sebuah kerugian yang lebih besar dari uang. Ia kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Hartono merasakan jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin keluar. Ia menoleh ke arah Bima, dan sosok yang berdiri di hadapannya bukan lagi seorang pria lusuh yang layak diusir. Itu adalah Bima Sakti, pengusaha properti ternama, yang wajahnya pernah menghiasi majalah-majalah bisnis terkemuka. Ia adalah Bima, yang dulu selalu disapa dengan hormat, yang kehadirannya di bank ini selalu disambut dengan senyum dan pelayanan terbaik. Dan kini, Bima berdiri di sana, dengan mata yang menyimpan kepedihan, menyaksikan Hartono yang telah merendahkan dan menghinanya habis-habisan. Hartono tidak bisa lagi menahan emosinya. Semua hinaan yang ia lontarkan, setiap kata merendahkan yang ia ucapkan, kini berbalik menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia telah menyebut Bima pengemis, pengganggu, dan pembohong. Ia bahkan nyaris memanggil polisi untuk mengusirnya. Semua itu ia lakukan tanpa sedikitpun keraguan, hanya karena menilai dari penampilan luar. Hartono merasakan mual, sebuah perasaan yang jauh lebih buruk dari rasa malu. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Di tengah lobi bank yang ramai, yang kini terasa begitu sunyi, Hartono menyadari ia telah membuat kesalahan fatal. Ia tidak hanya menghina seorang nasabah, tetapi juga menghancurkan martabat seseorang yang tengah berjuang. Bima adalah nasabah setia yang telah menginvestasikan jutaan dolar di bank ini, dan Hartono telah membalas kepercayaannya dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Pria ini adalah salah satu aset terbesar bank, dan Hartono telah memperlakukannya seperti sampah. Penyesalan itu menusuknya lebih dalam dari apapun. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menyaksikan kebodohannya. Ia melihat wajah-wajah nasabah yang tadinya penuh dengan cemooh, kini berubah menjadi ekspresi kaget dan malu. Mereka semua juga bersalah. Mereka semua telah menghakimi Bima tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Hartono melangkah mendekat, air mata mulai mengalir di pipinya. Bima, saya minta maaf. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Bima hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Ia tidak mengatakan apa-apa,
Tetapi Hartono tahu bahwa kebisuan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Kebisuan itu adalah sebuah cerminan dari kehancuran yang telah ia sebabkan. Ia melihat rasa sakit di mata Bima, dan ia menyadari bahwa ia telah merusak sesuatu yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Hartono merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia menyadari ia telah membuat kesalahan fatal. Ia telah menghancurkan martabat seseorang yang tengah berjuang, seseorang yang dulunya adalah salah satu aset terbesar bank. Dan penyesalan itu terasa seperti sebuah hukuman yang lebih berat dari apapun. Ia adalah manajer bank yang sukses, tetapi di mata Bima, ia hanyalah seorang manusia yang gagal. Ia telah mengkhianati kepercayaannya, dan yang lebih buruk, ia telah mengkhianati kemanusiaannya sendiri. Ia merasakan sebuah kerugian yang lebih besar dari uang. Ia kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia tahu, momen ini akan menghantuinya selamanya. Ia melihat wajah Bima, yang dulunya penuh dengan kebanggaan, kini penuh dengan kepedihan. Ia melihat mata Bima, yang dulunya memancarkan kecerdasan dan ambisi, kini dipenuhi dengan kelelahan. Dan ia menyadari bahwa ia adalah salah satu alasan dari semua itu. Ia telah menambah beban Bima, menambah penderitaannya. Dan ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Hartono tidak bisa lagi berdiri tegak. Lututnya terasa lemas, dan ia merasakan seluruh tubuhnya tak memiliki kekuatan. Di tengah lobi bank yang ramai, yang kini terasa begitu sunyi, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berlutut di hadapan Bima. Di depan para nasabah, yang kini terdiam dan menunduk, seorang manajer bank yang sukses berlutut di hadapan seorang pria lusuh yang baru saja ia hina. "Bima, saya mohon maaf," katanya, suaranya pecah dan bergetar. Saya telah menghina Anda. Saya telah menilai Anda hanya dari penampilan. Saya salah. Maafkan saya." Air mata Hartono terus mengalir, bukan karena malu, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk. Ia tidak peduli lagi dengan citra, dengan harga diri, atau dengan pandangan orang lain. Ia hanya peduli dengan rasa sakit yang telah ia sebabkan pada Bima. Di matanya, Bima bukan lagi hanya nasabah, tetapi seorang manusia yang telah ia lukai secara mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah mengkhianati nilai-nilai yang ia pegang teguh: empati, keadilan, dan rasa hormat. Laras, yang menyaksikan semuanya, juga menangis. Ia merasa begitu bersalah karena telah meremehkan Bima. Satpam Wahyu, yang tadinya angkuh, kini menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Bima. Semua nasabah yang tadinya mencemooh, kini terdiam, menyaksikan drama di hadapan mereka. Mereka semua menjadi saksi bisu dari sebuah kesalahan besar. Mereka semua telah menjadi bagian dari penghakiman yang salah. Hartono tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa menghadapi Bima. Ia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Ia telah menghancurkan martabat seseorang yang tengah berjuang, seseorang yang dulunya adalah salah satu aset terbesar bank. Dan penyesalan itu terasa seperti sebuah hukuman yang lebih berat dari apapun. Ia adalah manajer bank yang sukses, tetapi di mata Bima, ia hanyalah seorang manusia yang gagal. Ia telah mengkhianati kepercayaannya, dan yang lebih buruk, ia telah mengkhianati kemanusiaannya sendiri. Ia merasakan sebuah kerugian yang lebih besar dari uang. Ia kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia melihat wajah Bima, yang dulunya penuh dengan kebanggaan, kini penuh dengan kepedihan. Ia melihat mata Bima, yang dulunya memancarkan kecerdasan dan ambisi, kini dipenuhi dengan kelelahan. Dan ia menyadari bahwa ia adalah salah satu alasan dari semua itu. Ia telah menambah beban Bima, menambah penderitaannya. Dan ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tahu, momen ini akan menghantuinya selamanya. "Maafkan saya, Bima," bisik Hartono lagi, suaranya serak. "Tolong maafkan saya." Ia memejamkan matanya, menunggu sebuah jawaban, menunggu sebuah pengampunan, atau menunggu sebuah penghakiman. Ia telah siap menerima apapun, karena ia tahu ia pantas mendapatkannya.
Bima menatap Hartono yang berlutut di hadapannya. Ia tidak merasakan kepuasan, tidak juga amarah. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia melihat air mata Hartono, air mata yang seharusnya tidak ada jika Hartono tidak menghakiminya dari awal. Ia melihat penyesalan di wajah Hartono, sebuah penyesalan yang tidak akan mampu menghapus rasa sakit yang telah ia rasakan. Namun, ia juga melihat ketulusan. Hartono, seorang manajer yang sukses dan berkuasa, kini rapuh dan tak berdaya. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari, tetapi rasanya tidak manis. "Berdirilah, Pak Hartono," kata Bima, suaranya pelan. Ia mengulurkan tangannya, membantu Hartono bangkit. Hartono memandang tangannya, lalu ke wajah Bima, tidak percaya dengan kebaikan yang ia terima. "Maafkan saya, Bima," bisik Hartono lagi, suaranya serak. "Saya benar-benar minta maaf." "Sudah saya katakan, Pak," jawab Bima, "semua orang bisa salah." Namun, di dalam hati Bima, kata-kata itu terasa hampa. Ia tahu, rasa sakit dan malu yang ia rasakan tidak akan bisa dihapus dengan kata maaf. Ini adalah pelajaran pahit, tidak hanya untuk Hartono, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa uang dan kekuasaan tidak menjamin rasa hormat, dan rasa hormat yang sejati tidak datang dari penampilan. Ia juga belajar bahwa dunia ini kejam, dan manusia mudah menghakimi. Melihat manajernya berlutut, Laras dan Satpam Wahyu juga ikut meminta maaf. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghina seseorang hanya karena penampilan. Bima merasa keadilan telah ditegakkan. Ia membantu Hartono berdiri, lalu tersenyum. "Semua orang bisa salah, Pak," katanya, namun senyum itu menyimpan kepedihan yang mendalam. Ia tahu, rasa sakit yang ia rasakan tidak akan bisa dihapus dengan kata maaf. Ini adalah pelajaran pahit, tidak hanya untuk Hartono, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa uang dan kekuasaan tidak menjamin rasa hormat, dan rasa hormat yang sejati tidak datang dari penampilan. Hartono, yang kini berdiri di hadapan Bima, merasakan getaran yang kuat di dalam hatinya. Ia tidak hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, rasa hormat pada sesama. Dan ia tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Bima, yang kini merasa lebih ringan, berjalan menuju meja teller. Ia meminta Laras untuk mencetak buku rekeningnya. "Saya butuh data saldo saya," katanya. Laras mengangguk, lalu mencetak buku rekening Bima yang menunjukkan saldo yang sangat besar. Bima mengambilnya, lalu berjalan keluar dari bank. Ia meninggalkan Hartono yang masih terisak, dan kerumunan yang terdiam. Ia telah mengajarkan mereka semua sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bima berjalan keluar dari bank, meninggalkan Hartono yang masih terisak dan kerumunan yang terdiam. Udara sore terasa sejuk, membelai wajahnya yang lelah. Di tangannya, ia menggenggam erat buku rekening yang baru saja dicetak, bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai bukti kebenaran. Ia telah mengajarkan mereka semua sebuah pelajaran berharga tentang empati dan keadilan. Ia telah menunjukkan bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan bahwa kebaikan tidak bisa diukur dari pakaian yang dikenakan. Ia berjalan di sepanjang trotoar, tanpa tujuan yang jelas. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke saat ia masih menjadi seorang yang berkuasa. Ia ingat bagaimana ia juga pernah menghakimi orang lain dari penampilan mereka. Ia sadar, ia tidak jauh berbeda dengan Hartono. Ia juga pernah menjadi bagian dari dunia yang kejam ini. Namun, ia telah berubah. Ia telah merasakan pahitnya hidup, dan ia telah belajar bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang dan kekuasaan. Ia berhenti di sebuah taman kota, duduk di bangku kayu yang usang. Ia mengeluarkan ponselnya, yang sudah lama tidak ia gunakan, dan menelepon istrinya. "Aku pulang, sayang," katanya, suaranya serak. "Aku akan pulang." Di seberang bank, Hartono masih berdiri, memandang kepergian Bima. Ia merasakan beban berat di pundaknya. Ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang,
rasa hormat pada sesama. Dan ia tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Ia melihat Satpam Wahyu dan teller laras. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama, ekspresi penyesalan. Hartono menyadari, ini bukan hanya kesalahannya, tetapi kesalahan mereka semua. Kita telah membuat kesalahan besar, kata Hartono, suaranya pelan. Kita telah menghina seorang pria yang baik. Mulai sekarang, saya ingin kita semua belajar dari kesalahan ini. Kita tidak akan pernah lagi menilai orang lain dari penampilan mereka. Di taman kota, Bima melihat matahari terbenam. Sinar jingga menyelimuti langit, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar penampilan, lebih dari sekadar uang. Ia adalah seorang pejuang yang telah melewati masa-masa sulit dan kini siap untuk bangkit kembali. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang suram dan awal dari babak yang baru. Bima akan pulang dan ia akan memulai kembali hidupnya. Kali ini dengan pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan di bank yang megah itu, setiap orang telah belajar bahwa kebaikan tidak bisa diukur dari penampilan, melainkan dari hati. Kisah Bima akan menjadi legenda di bank itu, sebuah pesan moral yang akan selalu dikenang.